Baik, perkenalkan, nama saya Kalista Laras Kasitanone. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang statistika, tentang uji min satu sampel, dan uji beda dua min independen. Yang pertama, uji min satu sampel. Nah, pada uji ini kegunaannya yaitu menguji perbedaan min data hasil kenyataan di lapangan dengan standar atau ketentuan baku atau peraturan, atau min data hasil kenyataan di lapangan yang dianggap sebagai standar. Atau dengan kata lain, untuk menguji perbedaan rata-rata suatu variabel dengan suatu konstanta tertentu atau nilai hipotesis. Dengan rumusnya, Z sama dengan X bar kurang mu 0 dibagi dengan tau dibagi dengan akar dari N. Dengan keterangannya yaitu tau sama dengan standar deviasi standar, dan N sama dengan banyaknya sampel, X bar sama dengan rata-rata data kenyataan, mu 0 sama dengan rata-rata data standar, dan Z adalah nilai Z. Nah, ketentuannya yaitu dari data harus berskala interval atau rasio. Yang kedua, standar deviasi atau penyimpangan pada data yang dianggap standar telah diketahui. Yang ketiga, signifikansi. Nilai hasil hitung Z dibandingkan dengan nilai tabel distribusi normal. Pada uji dua sisi daerah penerimaan H0, jika Z sama dengan 0,5 alfa, lebih kecil dari Z hitung, lebih kecil dari Z 0,5 alfa. Nah, sedangkan pada uji satu sisi daerah penerimaan HA, jika Z hitung lebih kecil dari alfa. Contohnya yaitu obat A mempunyai dataan 800 hari sampel ke hari kedaluarsa dengan simpangan baku 20 sesuai dengan ketentuan pabrik. Akhir-akhir ini ada keluhan masyarakat bahwa obat A sudah rusak sebelum tanggal kedaluarsanya sesuai dengan yang tertulis pada label obat. Untuk itu dilakukan penelitian terhadap 6 obat A. Ternyata didapatkan rata-rata daya tahan obat A 790 hari. Nah, selidikilah alfa sama dengan 5%, apakah daya tahan obat sudah turun. Nah, cara pengerjaannya yang pertama, untuk hipotesisnya H0 sama dengan DT 790 sama dengan DT 800, atau daya tahan obat A tidak beda dengan 800 hari. HA sama dengan DT 700 lebih kecil dari DT 800, atau daya tahan obat kurang dari 800 hari. Dengan level signifikansinya sama dengan 5%. Nah, rumusnya yaitu seperti yang dijelaskan tadi, yaitu Z sama dengan X bar dikurangi dengan mu 0 dibagi dengan tau dibagi dengan akar dari N. Nah, diketahui mu 0 sama dengan 800, tau sama dengan 20, X bar sama dengan 790, dan N sama dengan 6. Nah, jika kita masukkan angka ke dalam rumus, maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 790 dikurangi 800 dibagi dengan 20 dibagi dengan akar 6 menghasilkan min 1,225. DF atau DB atau DK sama dengan dalam uji Z tidak diketahui atau tidak diperlukan nilai DF, nilai tabel Z kurva normal. Uji satu sisi alfa sama dengan 5%, Z sama dengan 1,65. Nah, daerah penolakannya itu min 1,225 lebih kecil dari 1,65. Berarti H0 ditolak dan HA diterima. Nah, kesimpulannya yaitu daya tahan obat masih sesuai dengan 800 hari pada alfa sama dengan 5%. Uji beda dua min independen. Min yang diperoleh dari sampel yang diambil dari populasi yang berbeda atau dianggap berbeda. Contohnya sampel kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Tujuan dari uji beda dua min adalah untuk mengetahui perbedaan dua kelompok independen. Nah, prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Yang kedua, pada pengujian diperlukan informasi varian kedua kelompok dengan hipotesisnya sama dengan H0 sama dengan H0 berbanding mu 1 sama dengan mu 2, atau H0 berbanding mu 1 sama dengan mu 2 dikurangi mu 2 sama dengan 0, atau H0 berbanding mu 1 tidak sama dengan mu 2. Nah, asumsinya yang harus dipenuhi pada independen antara lain yang pertama, skala data harus interval atau rasio, kelompok data saling batas atau tidak berpasangan, data per kelompok berdistribusi normal, yang terakhir varian antar kelompok sama atau homogen.
Nah, rumusnya yaitu T sama dengan Y1 kurang Y2 dibagi dengan S Y1 kurang Y2. Jika homogenitas tidak terpenuhi, maka rumusnya yaitu S Y1 kurang Y2 sama dengan akar dari S1 kuadrat dibagi N1 ditambah dengan S2 kuadrat dibagi N2. Jika asumsi homogenitas terpenuhi atau N1 sama dengan N2, maka rumusnya sama dengan Y1 kurang S Y1 kurang Y2 sama dengan S gap akar dari 1 bagi N1 tambah 1 bagi N2. Atau S gap sama dengan akar dari S1 kuadrat ditambah S2 kuadrat dibagi 2. Nah, contohnya, seorang peneliti misalnya tertarik untuk mengkaji perbedaan motivasi berprestasi antara pria dan wanita yang berkeluarga untuk mengontrol sejumlah perubahan yang mungkin berpengaruh terhadap motivasi berprestasi subjek. Ia menggunakan desain berpasangan, yaitu cara membandingkan sekelompok suami dan istri berdasarkan pemahamannya yang mengenai budaya atau harapan sosial yang berkembang di masyarakat tentang peranan suami dan istri dalam keluarga. Ia berhipotesis bahwa bagi mereka yang sudah berkeluarga, motivasi wanita. Dengan demikian, pasangan hipotesis statistik yang hendak diuji dapat ditulis sebagai berikut. Nah, yang teman-teman bisa lihat dengan data skor motivasi prestasi suami istri atau data fiktifnya. Nah, ini diketahui Y1 sama dengan 39,30, S1 sama dengan 3,358, SY1 sama dengan 3,358, SY2 sama dengan 3,358 dibagi dengan akar 20 sama dengan 0,75. Nah, S kuadrat Y1 sama dengan 0,564. Nah, untuk yang keduanya Y1 sama dengan 34,85 dan S2 sama 3,703, SY2 sama dengan 3,703. SY2 sama dengan 3,703 dibagi dengan akar 20 menghasilkan 0,282. S kuadrat Y2 sama dengan 0,686 dengan R12 sama dengan 0,453. Jika kita masukkan angka ke dalam rumus, maka hasilnya 39,30 dikurangi 34,85 dibagi dengan akar dari 0,564 tambah 0,686 dikurangi dengan 2 kali 0,453 dikali dengan 0,751 dikali dengan 0,828. Nah, hasilnya yaitu 4,45 dibagi akar dari 1,25 kurang 0,651 menghasilkan 5,37. Sekian dan terima kasih.